Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga Anda saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lapang, diampuni segala dosa-dosanya, serta diberikan barokah umur panjang yang berkah untuk menjalani kehidupan di dunia, hingga akhirnya kelak ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seorang mukmin meyakini bahwa di dalam dunia ini ada dua kehendak. Yang pertama adalah kehendak Allah, dan yang kedua adalah kehendak makhluk dari Allah. Kehendak atau ketetapan Allah pasti akan terjadi, sedangkan kehendak makhluk mungkin bisa saja terjadi, namun mungkin juga enggak. Sebagai makhluk Allah dan hambanya, keinginan atau cita-cita manusia hanya akan tercapai jika keinginan tersebut bersesuaian dengan kehendak serta bersesuaian dengan takdir Allah SWT. Jika keinginan manusia berlainan dengan kehendak Allah, maka sekuat apapun keinginan itu dan sekeras apapun usaha dalam mewujudkan keinginan tersebut, percayalah, keinginan itu nggak akan bisa terwujud. Oleh karena itu, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam mengingatkan kepada diri kita, kuatnya keinginan-keinginan manusia itu nggak akan mampu menembus dinding-dinding takdir Allah. Rasa kesal, rasa sedih, rasa kecewa, gak bahagia, serta putus asa yang seringkali muncul pada diri kita di saat keinginan ini belum berhasil diraih. Hal itu disebabkan karena kita lupa diri. Kita lupa bahwa diri kita ini adalah makhluk dari Allah yang hidupnya pasti berada di dalam garis takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk Allah, kita hanya mampu untuk mempunyai keinginan. Kita hanya mampu untuk berencana serta berusaha. Sedangkan apa yang akan terjadi, apakah itu nantinya tercapai atau enggak, apakah itu nantinya berhasil atau gagal sekalipun, yang berkuasa untuk menentukan bukanlah diri kita, tetapi Allah lah yang menentukannya. Dan hal tersebut pada hakikatnya sudah tertulis di dalam ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyatakan bahwa di saat janin berusia 4 bulan di rahim ibunya, bersamaan dengan ditiupkannya ruh, Allah telah menuliskan pula ketetapan takdirnya atas kehidupan seorang manusia. Meskipun takdir seseorang telah ditetapkan oleh Allah, namun gak ada seorang pun yang mengetahui rincian takdir hidupnya, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Quran Surat Luqman ayat ke-34. Oleh karena itu, apa yang akan terjadi di dalam hidup, semuanya adalah mutlak wewenang serta urusan dari Allah, bukan wewenang dan juga bukan urusan kita. Kita tidak diperintahkan untuk menyibukkan serta menyusahkan diri sendiri untuk memikirkan, mengatur, ataupun melakukan sesuatu yang sudah diatur dan dilakukan oleh Allah SWT untuk diri kita. Inilah makanya Imam Ibnu Athaillah memberikan nasihat kepada kita, istirahatkan dirimu dari mengatur yang akan terjadi dalam hidup, karena segala sesuatu yang Allah telah menanggungnya darimu, kamu jangan mengerjakannya untuk dirimu sendiri. Oleh karena itu, agar hidup kita ini menjadi ibadah, terasa nikmat, kita bisa bahagia, langkah yang harus kita tempuh dalam hidup ini diantaranya adalah, yang pertama, kosongkan hati dan akal pikiran kita dari beban mengatur apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Jangan pernah mengatur Allah. Kita serahkan sepenuhnya beban ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita harus menyadari bahwa apa yang akan terjadi di dalam hidup ini semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam qada dan qadarnya. Kita juga meyakini bahwa yang Allah tentukan untuk kita itulah yang terbaik untuk diri kita. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan bisa jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.
Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-216. Yang harus kita lakukan adalah menyiapkan diri untuk menghadapi kenyataan. Segera menyambutnya dengan syukur apabila yang datang tersebut adalah sebuah nikmat, atau segera menyambutnya dengan sabar jika yang mendekat pada diri kita adalah sebuah musibah. Syukur akan mendatangkan tambahan nikmat, sedangkan sabar adalah jalan untuk memperoleh pahala yang tiada terkira dan tiada terbatas. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-7. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-10. Inilah di antara keajaiban orang-orang yang beriman. Jika mendapat luasnya nikmat, maka ia bersyukur. Itu adalah sebuah kebaikan. Jika tertimpa himpitan musibah, maka ia bersabar. Itu pula adalah sebuah kebaikan. Gak ada keajaiban ini kecuali bagi orang yang mereka ini beriman hanya kepada Allah SWT. Yang kedua, fokuskan hati, akal, serta seluruh anggota badan kita untuk memperhatikan, memikirkan, serta melaksanakan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah, beramal soleh, dakwah, jihad fisabilillah, serta kerja dalam bidang usaha yang dibenarkan oleh hukum syariat Islam. Buatlah rencana sebaik-baiknya serta secermat-cermatnya. Saat pelaksanaan, kita upayakan seluruh daya serta upaya dengan tetap disertai doa yang tiada putus-putusnya. Namun pada akhirnya, apa yang akan terjadi, ketentuannya kita serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah SWT. Jika berhasil, maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Jangan terlalu gembira dan jangan pula terlalu berbangga diri. Jika masih belum sukses juga, diri kita jangan terlalu menderita dan juga jangan berputus asa. Bahkan kita harus tetap merasa bahagia atas amal dan usaha yang telah kita lakukan, apapun hasilnya, karena yang Allah nilai dari kita adalah amal dan usahanya, bukan hasilnya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-286. Oleh karena itu, janganlah pernah diri kita ini berhenti untuk beribadah, beramal, serta berusaha sampai akhirnya diri kita ini tutup usia dan kita menghadap kepada Allah SWT. Dengan seperti itu, niscaya hidup kita akan terasa bahagia. Hidup kita akan terasa nikmat, yang merupakan buah dari iman kita yang benar kepada qadha dan qadar Allah SWT. Tiada suatu bejana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput darimu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat ke-22 sampai ke-23. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan menolong kita untuk selalu bisa menghadapi serta menikmati dengan baik segala keadaan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Tidak terlalu gembira di saat keinginan berhasil dicapai, dan juga tidak terlalu menderita serta tidak putus asa dikala keinginan kita belum berhasil menjadi nyata. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.